siang Bu Sumini, selamat siang Bu Sumini, selamat siang teman-teman. Saat ini kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang terbentuknya koloni Prancis, Belanda, dan Inggris di Amerika serta praktik kolonial di Amerika. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Andika Pramungkas, kemudian Rafinka Tekar Dwi Yanriko, dan Filipus Johan Anugrata. Kemudian kita langsung saja masuk ke proses terbentuknya koloni Prancis yang akan dijelaskan oleh Saudara Afin. Yang pertama itu pada tahun 1524, Verrazano menjelajahi pantai Atlantik Utara dari Carolina sampai ke Newfoundland. Yang kedua itu pada tahun 1535, Jacques Cartier melakukan ekspedisi ke hulu sungai St. Lawrence hingga ke Montreal, Kanada. Yang ketiga itu pada tahun 1608, Champlain mendirikan kota di daerah Quebec. Ini ada persebaran wilayahnya. Imperium Prancis tahun 1689 itu merupakan bagian besar dari negara Kanada, Sungai Mississippi, dan seluruh bagian tengah. Daerahnya terbentang dari pegunungan Allegheny sampai ke Rocky Mountains, dari Kanada ke selatan sampai ke Teluk Meksiko. Wilayahnya cukup luas dengan jumlah penduduk sekitar 19.000 penduduk. Prancis juga menjadikan orang-orang Indian sebagai saudaranya. Di sana juga terjadi perkawinan atau pernikahan antara orang Prancis dan suku Indian. Nah, di sini ada peperangan 7 tahun, yaitu perang yang terjadi dari tahun 1756 sampai tahun 1763. Yang pertama itu berkobarnya di lembah Sungai Ohio sebelah barat Allegheny. Yang kedua, Prancis mendirikan suatu kubu pertahanan di sepanjang Sungai Ohio. Yang ketiga, Inggris gagal meminta Prancis meninggalkan daerah tersebut dan memutuskan untuk menduduki Fort Necessity. Selanjutnya, Mas Andika. Dik. Mikmu. Kemudian pada tahun 1757, kehadiran William Pitt. Kemudian dan selanjutnya adalah kekalahan di pihak Prancis yang kemudian tercetuslah perjanjian Prancis pada tahun 1763. Perjanjian Prancis itu apa sih? Perjanjian Prancis adalah sebuah perjanjian yang mengakhiri perang ke-7 tahun yang merekonsiliasi kerajaan Prancis dengan kerajaan Britania Raya setelah negosiasi selama 3 tahun. Pendahulu perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 3 November 1762 di Fontainebleau. Perjanjian Paris sendiri ditandatangani pada 10 Februari 1763. Kemudian isi dari perjanjian Prancis 3 adalah terbagi menjadi 3 wilayah.
Yang pertama di wilayah Eropa, Prancis mengembalikan Minorca yang sebelumnya direbut pada tanggal 28 Juni 1756. Prancis meninggalkan wilayah-wilayah sekutu Inggris di Jerman dan juga wilayah Hanover yang merupakan kepemilikan Raja Britania Raya. Kemudian Britania Raya mengembalikan Belle-Île kepada Prancis yang direbut tahun 1761. Kemudian di wilayah di wilayah Amerika, Britania Raya memperoleh Ile Royale, Isle Saint-Jean, Acadia, dan Kanada, yang terdiri dari cekungan danau besar dan tepi barat sungai Mississippi. Prancis juga menyerahkan beberapa pulaunya di Antilles, yaitu Saint Vincent, Dominica, Grenada, dan Tobago. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan penyerahan di Montreal pada tahun 1760, Britania Raya menjamin kebebasan beragama orang-orang Kanada. Spanyol memperoleh wilayah di sebelah barat Mississippi, yaitu Louisiana. Spanyol menyerahkan Florida kepada Britania Raya. Perancis tetap diberi hak untuk menangkap ikan di dunia baru dan Teluk Saint Laurent. Perancis memperoleh wilayah Saint-Pierre-et-Miquelon dan beberapa pulau-pulau penghasil gula dikembalikan, yaitu Martinique, Guadeloupe, dan Saint-Domingue. Kemudian di belahan dunia lainnya, Prancis menyerahkan jajahan India kepada Britania Raya, kecuali Pondicherry, Karikal, Mahé, Yanaon, Nagor. Di Afrika, Prancis masih boleh memiliki pos perdagangan budak di Gore, tetapi harus menyerahkan kota Saint Louis, Senegal. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian kita masuk ke terbentuknya koloni Belanda. Koloni Belanda bermula pada tahun 1609, yaitu pada saat Henry Hudson menjelajahi kawasan yang sekarang dikenal dengan kota Albany, New York. Tujuan dari penjelajahan itu adalah perdagangan bulu binatang. Kemudian pada tahun 1617, koloni Belanda bermukim dan membangun benteng di Albany. Kemudian lanjut ke 1620, koloni Belanda menghuni dan membeli pulau Manhattan dari suku Indian, dan pulau tersebut dibeli dari suku Indian. Selanjutnya, pada terbentuknya koloni Belanda ini ada sebuah sistem, yaitu satu sistem di bawah sistem patron. Sistem patron itu setiap pemegang saham atau patron yang dapat membawa 50 orang ke lahannya dalam jangka waktu 4 tahun akan mendapat tanah sepanjang 25 km di tepi sungai. Hak eksklusif untuk memancing dan berburu, dan kekuasaan hukum perdata serta pidana di tanahnya. Sebagai imbalannya, ia menyediakan ternak, alat pertukangan, dan bangunan
para penyewa mesti membayar sewa dan memberi pilihan pertama kepada sang patron untuk membeli kelebihan panen. Kemudian selanjutnya, pada tahun 1632, keluarga Calvert diberikan piagam dari Raja Charles I untuk menguasai Maryland. Kemudian pada 1634, kota pertama Saint Maryland didirikan. Kemudian pada tahun 1664, koloni Belanda jatuh ke tangan Inggris. Kemudian selanjutnya, untuk koloni selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Johan. Ya, selanjutnya yaitu terbentuknya koloni Inggris. Terbentuknya koloni Inggris itu pada awalnya terjadi pada tahun 1607. Hal tersebut terjadi berdasarkan piagam yang dihadiahkan Raja James pertama kepada Virginia Company. Selanjutnya yaitu Teluk Chesapeake. Teluk Chesapeake ini dikelilingi oleh negara-negara bagian Maryland dan Virginia. Teluk Chesapeake ini adalah tempat dari pertempuran Chesapeake atau juga dikenal dengan pertempuran Tanjung antara Tanjung Charles dan Tanjung Henry pada tahun 1781, di mana pada saat itu armada Perancis bertempur melawan Angkatan Laut Kerajaan Inggris dalam pertempuran perang bernama Perang Revolusioner Amerika. Selanjutnya yaitu pos perdagangan yang didirikan di Jamestown. Pusat perdagangan ini merupakan pusat permukiman permanen Inggris yang pertama di Amerika. Pusat ini berdiri pada tahun 1607, yang daerah ini segera mengembangkan perekonomiannya yang kaya dari hasil tembakonya, yaitu tembakau Virginia, dengan pemasaran yang telah siap menabung di Inggris. Dan Inggris membentuk segugus peraturan bersama yang kemudian setelah kemerdekaan Inggris tercapai, yaitu menjadi suatu negara federasi. Kemudian, koloni-koloni berkembang dan kokoh di Jamestown. Koloni-koloni ini seperti koloni Connecticut, koloni Pulau Rode, dan perkebunan Providence, koloni Teluk Massachusetts, koloni Plymouth, dan provinsi New Hampshire, serta beberapa koloni kecil berumur pendek. Selanjutnya yaitu terbentuknya New England. New England ini merupakan atau Inggris baru terletak di sepanjang pantai Atlantik, di mana terdapat banyak kehidupan laut yang dapat dipasarkan. Slide selanjutnya. Persebaran koloni Inggris. Persebaran koloni Inggris ini terbagi menjadi 4, yaitu pertama wilayah bangsa baru. Wilayah bangsa baru ini populasi orang Inggris yang telah mencapai 2,5 juta orang. Kedua, wilayah New England. Wilayah ini mulai adanya penggunaan tenaga air untuk kegiatan sehari-hari mereka. Jadi kegiatan sehari-hari mereka itu mulai bergantung dengan penggunaan tenaga air ini seperti untuk mandi, atau mulai untuk berkebun, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pembuatan kapal dan laut menjadi sumber penghasilan yang besar. Karena pada dasarnya New England ini atau koloni Inggris baru ini menjadi salah satu pusat perdagangan antar wilayah di koloni Inggris dengan koloni lain. Yang ketiga yaitu wilayah koloni tengah. Koloni tengah ini pada awal didominasi oleh para Quaker. Quaker merupakan istilah perkumpulan agama sahabat yang didominasi kelompok Kristen Protestan di Inggris pada abad ke-17. Dan wilayah ini punya kerajinan tangan yang terampil, seperti kerajinan tangan menggunakan kertas. Selanjutnya yaitu wilayah keempat, yaitu wilayah koloni selatan. Wilayah koloni selatan ini terdiri dari petani-petani dengan lahan kecil, namun merdeka. Maksudnya petani-petani ini memiliki lahan kecil itu
dia tidak terikat oleh koloni-koloni lainnya, sehingga lahannya itu memang dimiliki oleh mereka. Yang kedua yaitu rakyat-rakyat yang memiliki kesempatan untuk meraih jabatan politik. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu adanya perseteruan dengan masyarakat lokal. Munculnya mula-mula kedatangan bangsa Eropa membawa manfaat kemajuan teknologi seperti pisau, kampak, senjata api, peralatan memasak, alat-alat perburuan, dan lain-lain. Namun, mulailah terjadi perselisihan dan perseteruan hingga mengakibatkan perang dan berujung dengan kekalahan pihak Indian yang akhirnya kehilangan tanah miliknya. Seperti pada tahun 1622 ketika 300-an orang Inggris tewas terbunuh di Jamestown. Disusul Perang Pequot berlangsung pada tahun 1675, pemberontakan Bacon yang menentang kekuasaan kerajaan di antara orang-orang Virginia yang tinggal berbatasan dengan Indian Susquehannock. Tak lama pemberontakan ini menjadi pemberontakan para petani biasa melawan tuan tanah kaya raya dan gubernur Virginia, William Berkeley. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adanya praktek politik Inggris di Amerika. Pada awalnya itu munculnya praktek ini adanya pengalihan kebijakan dari raja kepada perseorangan atau perusahaan terkait. Yang kedua itu bentuk pemerintahan yang ada di Tanah Baru sama dengan bentuk pemerintahan di Britania Raya pada abad ke-17. Yang ketiga, adanya Bill of Rights dan Undang-Undang Kebebasan Beribadah. Selanjutnya yaitu Undang Gula Cair hingga Undang-Undang Ekspor-Impor. Yaitu Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang Bela Negara, Undang-Undang Materai. Dan selanjutnya itu munculnya pajak tanpa perwakilan dan Undang Townshend. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kemudian akan dilanjutkan dengan si pertanyaan. Yang ingin bertanya, teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui WA Group. Terima kasih.